Indonesia memiliki beberapa jenis tanaman, salah satunya tanaman kelapa, dengan berbagai jenis bentuk dan ketinggian yang menambah sensasi keindahan dari atas langit. Selain keindahan, pohon kelapa sering sekali digunakan sebagai sumber penghasilan, salah satunya limbah kelapa. Sebelum kita melangkah jauh, kita perkenalkan dulu nih teman-teman. Andi Nurpausan sebagai penulis skrip dan presenter, John Labo sebagai narasumber, Rina sebagai narasumber dan kameramen, Saipul sebagai kameramen 2. Apakah teman-teman tahu apa pengertian dari briket itu? Jadi, briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Nah, teman-teman semua, briket terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, briket batu bara, briket arang, briket gambut, dan briket biomasa. Selain itu, briket memiliki bahan baku, yaitu yang pertama ada serbuk gergaji, sisa-sisa potongan bambu, dan tentunya batok kelapa. Selanjutnya, bahan baku dikeringkan. Bahan baku yang sudah dipilih dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari untuk mengurangi jumlah air yang terkandung dalam bahan baku tersebut. Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Jonaya. Oh, ini lagi bersihkan rumput ya? Oh iya. Oh, kebetulan nih Pak, di sini banyak sekali kotoran limbah tempurung kelapa Pak. Nah, jadi saya punya saran, ide baru. Biasanya kan orang itu kalau arang itu biasa dijadikan tempurung kelapa dia bakar. Nah, saya punya ide, kita bersama-sama Pak, kita buat limbah ini menjadi arang tempurung kelapa yang kita olah menjadi briket. Pasti Bapak penasaran. Iya, saya juga belum pernah lihat seperti itu. Kebetulan ini kita kasih masuk saja di karung Pak, supaya bagus tuh Pak, nanti kita tinggal olah. Oke Pak. Oh iya, bisa. Setelah dimasukkan di karung, lanjutlah proses pemilihan tempurung untuk dibakar. Pemisahan tempurung ini guna untuk menghasilkan arang yang baik. Setelah dipisahkan, dibakarlah menggunakan plastik agar prosesnya cepat terbakar. Inilah merupakan tempurung kelapa yang sudah menyala besar, dalam artian sudah matang. Dengan beberapa menit akan menjadi seperti ini, yaitu tempurung kelapa yang menjadi arang. Ini merupakan bentuk yang begitu padat dan ada juga yang halus. Selanjutnya kita lanjut di proses penumbukan yang dilakukan oleh teman saya, gunanya untuk menghaluskan arang tersebut. Diiring bergantian, teman saya melanjutkan penumbukan tersebut agar proses yang kedua ini akan menjadi halus. Ini proses yang pertama, arang tersebut masih dalam bentuk kasar yang bercampuran dengan arang yang halus. Selanjutnya dalam bentuk yang kedua seperti ini teman-teman semua, bentuknya yaitu sangat halus. Setelah halus, kita lanjut di proses selanjutnya. Ini digunakan untuk sebagai pelekat, caranya yaitu dengan memasukkan air, kemudian sagu tersebut diaduk-aduk hingga merata nih teman-teman semua, dengan proses yang agak lama sih, beberapa menit. Nah, setelah diaduk-aduk akan menjadi kental. Setelah proses yang lama dengan dituangkannya air panas, dia akan mengental seperti ini, layaknya seperti lem kertas. Proses selanjutnya teman-teman semua, mengambil sagu yang telah jadi sinonggi, kemudian ditaruh di baskom kecil yang kita sudah siapkan secukup mungkin sesuai takaran teman-teman semua. Di sini saya merasakan bagaimana arang tersebut tercampur rata dengan sagu tersebut. Teman-teman semua, setelah tercampur rata, kita lanjut di proses aduk lagi. Kita masih merasakan bagaimana arang tersebut menjadi sangat halus. Setelah halus, kita lanjut di proses pendinginan, di mana pendinginan ini merupakan sebuah proses agar briket tersebut menjadi
lebih erat lagi nih teman-teman semua. Setelah kita sudah rasakan dingin teman-teman, kita masukkan di percetakan. Percetakan ini kita gunakan seadanya saja karena kita membuat briket sesuai kebutuhan dengan cara memasukkan arang tersebut di sebuah cetakan yaitu bambu yang hanya kita gunakan sebagai sementara. Setelah itu proses selanjutnya yaitu mendiamkan cetakan tersebut agar briketnya menjadi padat. Setelah padat, kita mengambil cetakan tersebut dan mengeluarkannya teman-teman. Setelah kita mengeluarkannya maka jadilah seperti ini briket. Nah selanjutnya kita lanjut di proses yang kedua. Ini merupakan hasil dari briket yang kedua. Setelah itu kita lanjut lagi di proses yang ketiga dan ini merupakan briket yang ketiga. Selanjutnya pengeringan dengan dijemur atau dianginkan selama beberapa hari. Ini merupakan proses penjemuran atau pengeringan teman-teman. Di hari itu kami melakukan pengeringan di luar rumah. Di hari berikutnya setelah briketnya kering, kita mengambil briket tersebut dengan cara menyimpannya di piring. Setelah kita mengatur briket tersebut dan menyimpannya di piring, lalu kita akan siap-siap mengantarkan briket tersebut. Ini merupakan proses pengantaran briket di dalam rumah untuk mengamankan briket tersebut. Setelah kita memasukkan dalam rumah, barulah kita memasukkan briket tersebut ke dalam kemasan yang telah kita siapkan. Inilah hasil ketika briket arang tempurung kelapa sudah dibakar. Apinya menyala dengan bentukan bara yang nantinya akan menjadi seperti ini tentunya.